dikembangkan oleh seorang filosof mazhab Frankfurt bernama Habermas. Habermas itu menarik di dalam tulisannya tentang communicative actions. Profound change, perubahan yang dahsyat itu hanya dapat dilakukan dengan tindakan bersama. Apabila kita melakukan tindakan kolektif itu, ya, kita akan bisa melakukan perubahan yang dahsyat. Jadi tindakan yang kolektif itu, ya, tindakan bersama itu hanya bisa dibentuk kalau ada shared meaning, ya, makna bersama, pemahaman yang sama. Ya. Untuk membangun pemahaman bersama itu, ya, makna bersama itu diperlukan komunitas dialog yang mensyaratkan ada 3 validitas. Ya. Misalnya sekarang ini kita di sini sepakat membentuk, ya, dialog community, ya, komunitasnya. Bahwa kita hanya sepakat, ya, itu 3 validitas itu. Pertama, validitas kebenaran, kedua validitas kejujuran, dan ketiga validitas normatif, katanya Habermas. Jadi kalau kita sepakat bahwa yang akan kita katakan, kita berjanji bersama bahwa yang kita katakan hanya sesuatu yang benar saja. Kebenaran yang kita nyatakan itu hanya boleh disampaikan secara jujur, berdasarkan prinsip kejujuran. Kebenaran yang disampaikan secara jujur itu hanya ditujukan untuk kebaikan bersama. Maka itu akan menjadi perekat itu, ya, kesepakatan 3 validitas di dalam sistem komunikasi kita itu akan melahirkan komunitas yang kohesif. Komunitas yang kohesif inilah yang akan melahirkan makna bersama tadi, sehingga gerakan yang akan kita bangun ke dalam masyarakat itu menjadi gerakan yang kongruen, ya, atau congruent structural drift, gerakan struktural yang sebangun. Karena kita sudah bisa saling memahami, diikat oleh prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan kebaikan bersama tadi. Nah, dengan adanya pemahaman bersama, tindakan yang kita lakukan itu akan mudah atau dilakukan bersama-sama karena sudah seirama itu, sehingga bisa melahirkan perubahan yang profound. Nah, saya kira menarik ini, tesis-tesis seperti ini bisa ditransformasikan ke dalam bentuk learning komunitas-komunitas, praktek-praktek komunitas pembelajaran, bukan hanya di Dell, tapi bisa di pelosok-pelosok, di desa-desa, di mana-mana kita akan bangun bersama-sama. Seandainya kita sepakat suatu saat kita tetap membangun silaturahmi ini dan mempunyai semangat yang sama, mempunyai harapan yang sama, mempunyai tujuan yang sama, dan mempunyai energi yang sama seperti ini, kita akan bisa melakukan perubahan bersama. Ya. Karena waktunya sudah lewat, dari tadi saya udah berdiri. Ya, jam berapa? Jam 6, karena mungkin kamu sudah mau ditutup. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ainul Haq atas nama keluarga PP Dialog, tim Kopi Dialog, atas waktunya bisa berbicara di sini. Sebenarnya saya harapkan slide-slide dasar yang sebenarnya kita nggak tahu gitu loh, yang sebenarnya di situ ini terlalu advance menurut saya, nggak ngerti. Saya yang dalam bayangan saya tuh banyak contoh-contoh apa itu aplikasi paten yang real gitu ya, Pak. Gambaran saya yang saya sudah pikirkan dari rumah tuh akan saya akan banyak contoh-contoh, tapi ya itu yang ingin praktis. Yang praktis. Mungkin betul, saya salah juga agak mengkomunikasi dengan Bapak. Karena kemarin waktu saya terima email katanya kita bicara tentang haki. Iya. Nah, setelah saya lihat backgroundnya teman-teman ini bukan hukum semua. Nah, lalu saya pikir sama Mas Saputra, saya pikir ini bisa disampaikan saja makalah ini, karena tidak mungkin saya bicarakan dalam waktu 2 jam. Tapi saya tentu sangat terbuka untuk membuka dialog kapan saja dengan teman-teman, 24 jam juga oke. Kita bisa bicara tentang teknis paten, bagaimana prosedur pendaftarannya, proses perlindungannya, apa yang bisa bagaimana, tapi semuanya ada di sini.
di dalam slide itu. Mungkin nanti Kalau misalnya bisa ada pertanyaan, diskusikan ke lewat milis dan mungkin masalah yang Bapak seharusnya memang dibagikan dulu kepada oh ya di semua. website. Betul. Jadi Dibagikan kepada audiens dulu 1 minggu atau beberapa hari sebelumnya baru kita diskusi. Jadi exam ya. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai undangan pembelajaran awal. Kalau nggak mungkin bisa bikin FAQ tentang haki gitu dipasang di. Kalau nggak nanti diundang lagi ya. Udah ada kopi. Tapi kita yang kirim pertanyaan. Apa namanya? Iya. Kita kirim pertanyaan dari kita kirim pertanyaan nanti dijawab sama. Silahkan. Saya sangat senang sekali. Kirim saja. Jadi mungkin lebih mudahnya ada ilustrasi gambar bagaimana dari awal kita punya pikiran gitu terus kemana harus kita apa yang harus kita lakukan itu dibuat alur bagian karena mungkin lebih sebetulnya secara deskriptif lebih itu ilustratif. ada di sini. Ini Baru jadi ngomong. ini saya ada contoh. Nah, ini kan strategi perlindungan hukum bagi hasil riset dan tahap pra-riset. Ini kan strategi ini bisa ada pra-riset, kemudian saat riset itu bagaimana, apa yang ditentukan, apa yang dilakukan, kemudian pasca riset apa yang dilakukan, ya, sampai seterusnya bagaimana sampai menyusun, membuat kontrak, hal-hal apa yang harus dilakukan, bagaimana formulasi kontrak. Saya yakin di dalam item-item itu ada komponen-komponen yang berkaitan dengan kepentingan teman-teman semua di dalam memberikan perlindungan terhadap produk-produk pembelajarannya. Saya senang sekali karena saya bereuni juga ini. Saya dulu juga diundang sama teman-teman di ITB. Tapi dulu di sentra hakinya ada Pak Adi Pancoro, kenapa? Ya, kita diskusi juga. Ini sudah yang saya berikan sama Pak Adi. Dia masih ketua sentra haki? Ya setengah-setengah lah, agak jelas gitu. Sekarang yang megang di sehari-hari itu Ahdiar Romadoni ya. Oh, Romadoni. Iya, tahu saya. Termasuk yang pertama kan Pak Adi. Kita bernostalgia lagi ini sama teman-teman di ITB. Ya mungkin kita tutup aja acaranya dulu. Karena diskusi lebih lanjut, silakan. Tapi kita tutup dulu acaranya secara formal. Sekali lagi terima kasih. Kopi dalam selanjutnya 2 minggu lagi. Pembicaranya adalah Pak Suryadi dari IHE tentang sistem pengairan. Saya lupa detailnya. Akan diumumkan nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.